Kok jenengan nganu mboten betos kendaraan ngoten, Bu? Ibu itu tadi berbincang dengan saya bahwa beliau baru saja membesuk anaknya yang di penjara di Lapas Ambarawa ini karena kasus narkoba. Menurut penuturan beliau, anaknya dijebak. Anaknya tidak bersalah namun dijebak. Dijebaknya itu entah modelnya seperti apa, bisa karena tasnya atau kantongnya dimasukin selinting atau sebungkus narkoba, lalu dari situ terjadi penggeledahan oleh aparat dan ditemukan narkoba di saku anak tersebut, orang tersebut. Lalu orang tersebut didakwa bahwa dialah yang mengedarkan sabu tersebut, padahal dia tidak mengedarkan sabu namun hanya dijebak, yaitu kantongnya dimasuki sabu, selinting sabu oleh orang tidak dikenal. Penjara ini merupakan peninggalan Belanda atau Londo sebelum Indonesia berdiri. Indonesia berdiri tahun 1945 ya. Di bawah tahun itu 45 ke belakang Indonesia belum ada, yang ada hanya Nusantara. Dan tempat ini sudah dibangun. Tadinya merupakan penjara atau camp tawanan untuk memenjarakan tawanan-tawanan perang, begitulah ya. Dari pihak entah TKR, entah orang-orang kita, entah pejuang-pejuang yang sekarang sudah pada meninggal. Dan tempat ini masih digunakan untuk tempat wisata. Jika akhir pekan mungkin Anda ditarik bayaran untuk parkir saja. Namun di hari selain hari Minggu atau akhir pekan atau hari besar atau Lebaran atau selain tanggal merah begitu tidak akan ditarik bayaran. Dan sepeda motor pun disuruh diparkir di bagian itu. Namun jika mau masuk juga boleh saja. Namun ketika pengunjungnya banyak sekali, jika nanti sepeda motor pun mau berlalu lalang susah, ya tentunya akan disuruh parkir di tempat oleh petugas yang berwenang atau petugas terkait di tempat ini. Merupakan sensasi tersendiri jika di penjara di tempat peninggalan Belanda atau penjara milik pemerintah Belanda atau buatan pemerintah Belanda pada masa sebelum Indonesia berdiri. Bisa sekaligus berwisata, memegang-megang temboknya, melihat-lihat temboknya. Namun yang namanya dikurung penjara tetaplah tidak enak. Apa sih enaknya di penjara? Dan pemerintah Ambarawa patut diacungi jempol karena tetap melestarikan bangunan bersejarah ini, tidak meruntuhkannya. Tidak seperti di negara Suriah, bangunan-bangunan bersejarah sebelum agama Kristen dan Islam bercokol di sono, diduga sudah ada sejarah di negara Suriah yang kita tidak mengetahuinya. Mungkin pada zaman Mesopotamia atau pada zaman Nabi Nuh atau apa, sesuai dalam gambaran yang ada di kitab suci. Namun di sono situs-situs sejarahnya sudah dihancurkan oleh ISIS dan golongan radikal yang ada di sono, sehingga anak susu yang ada di negara Suriah tersebut tidak dapat menikmati objek atau situs sejarah pada masa lalu. Betul-betul menyedihkan ya.